Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kutai Kartanegara akan mengadakan praktik observasi kegiatan coaching. Saya Endah Mulyani sebagai pengamat, sebelah kanan saya Purifah sebagai coach. Sebelah kiri saya Ririn Pusparahayu sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Endah. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik. Cuacanya hari ini cerah Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah kita semua masih dalam kesempatan sehat, masih diberi kesehatan Bu ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melakukan coaching ya bersama dengan Ibu Ririn. Nah di sini saya sebagai pengamat ingin mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan rubrik yang sudah saya siapkan. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh, siap Bu. Oke. Dalam kegiatan coaching nanti, saya akan mengamati apakah pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan alur kita, yaitu sudah sesuai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sangat berharap kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti itu mencakup semua tahapan tersebut. Selain itu, kegiatan tersebut juga memuat semua kompetensi inti coaching, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot. Iya Bu, siap. Bu Purifah, kompetensi apa yang ingin Ibu capai dan kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Ada 3 kompetensi inti coaching yang ingin saya capai dan kembangkan ya Bu ya. Seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh gitu. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan ya. Nah, bagian mana yang secara khusus ingin Ibu Purifah observasi? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif kepada coaching. Mendengarkan aktif kepada coaching Bu ya. Jadi kompetensi secara khusus yang ingin Ibu observasi adalah mendengarkan aktif. Begitu Bu? Iya Bu, benar sekali. Berkaitan dengan mendengarkan aktif, apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Bu Purifah harapkan dalam proses coaching tersebut? Untuk indikator mendengarkan aktif, saya berharap coaching saya nanti menjadi lebih fokus dan terbuka terhadap masalah yang dihadapi dan dapat menemukan solusi dari masalahnya. Jadi untuk indikatornya Ibu akan lebih fokus, coachingnya lebih fokus dan terbuka ya Bu ya. Baiklah Ibu, saya persilahkan Ibu melakukan observasi. Setelah kegiatan observasi nanti, setelah kegiatan coaching nanti, kita lanjutkan perbincangan kita Bu ya. Terima kasih dan tetap semangat Ibu. Baik, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Bagaimana perasaan Bu hari ini? Agak kurang baik sih Bu. Oh begitu ya. Saya amati akhir-akhir ini Ibu sepertinya sedang banyak pikiran, sering duduk termenung di ruang guru. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Silahkan Ibu bercerita jika berkenan. Sebenarnya ada sesuatu yang sedang mengganjal pikiran saya saat ini Bu. Apa sih yang mengganggu pikiran Ibu saat ini? Sebagai guru, saya merasa kurang berhasil mendidik murid saya karena ada beberapa murid saya yang sampai saat ini masih kesulitan berhitung, terutama penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada beberapa siswa di kelas Ibu masih mengalami kendala berhitung, seperti itu Bu ya? Iya Bu. Baiklah Bu, jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Saya berharap setelah bertemu dengan Ibu dan ngobrol-ngobrol, saya jadi punya solusi dari permasalahan saya itu Bu. Saya ingin murid-murid saya bisa menguasai
penjumlahan dan pengurangan yang nantinya juga akan mendukung hasil belajar mereka. Oh, jadi setelah perbincangan ini Ibu berharap ada solusi atas permasalahan ini ingin Ibu hadapi ya. Iya Ibu, saya sangat berharap. Berkaitan dengan beberapa siswa yang belum pandai berhitung, situasi seperti apa sih yang terjadi? Bisa Ibu jelaskan? Begini Bu, mereka masih kesulitan untuk berhitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi pada saat belajar matematika, operasi hitung, mereka nilainya kurang sekali Bu. Menurut Ibu, apa yang membuat mereka belum menguasai penjumlahan dan pengurangan? Menurut saya, sepertinya murid-murid saya itu mengalami kebosanan Bu dalam belajar berhitung, sehingga mereka agak sulit untuk memahami bagaimana seharusnya menjumlah dan mengurang. Oh, baiklah Bu. Apa strategi yang selama ini sudah Ibu lakukan untuk membantu siswa yang mengalami kendala dalam berhitung? Selama ini yang saya lakukan adalah mengambil waktu istirahat dan pulang sekolah itu 5-10 menit. Saya melakukan bimbingan mandiri kepada murid-murid tersebut. Itu saya lakukan secara rutin. Pada saat membimbing mereka secara mandiri, metode apa yang Ibu sudah lakukan? Karena ini masih kelas 3 Bu ya, jadi saya menggunakan metode benda konkret. Jadi biasanya saya menggunakan lidi atau stick es krim, atau bisa juga jika tidak ada maka menggunakan jari-jari mereka sendiri. Baiklah, jadi Ibu menggunakan metode belajar berhitung dengan menggunakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali Bu. Bagaimana tanggapan siswa-siswa tersebut untuk mendapatkan bimbingan langsung dari Ibu dengan menggunakan contoh konkret? Pada awalnya sih mereka antusias dan bersemangat Bu ya dengan berhitung dengan benda-benda konkret yang saya siapkan, seperti tadi stick es krim, kemudian juga lidi atau juga bola-bola yang saya gunakan. Tapi seiring dengan bertambah kompleksnya, penjumlahannya mungkin semakin banyak, murid-murid itu mulai kesulitan lagi Bu. Jadi tadi siswanya antusias ya Bu, tetapi setelah materi pembelajarannya semakin kompleks, mereka mengalami kebosanan karena mengalami kesulitan dengan memakai contoh konkret tadi. Benar begitu Ibu? Iya Bu, benar sekali. Apakah ada strategi lain yang bisa Ibu lakukan selain yang sudah Ibu terapkan sebelumnya? Ada Bu, ada beberapa yang terlintas di benak saya. Coba Ibu ceritakan kepada saya strategi apa yang akan Ibu gunakan? Saya akan mencoba untuk menggunakan permainan. Jadi belajar sambil bermain Bu. Mudah-mudahan ini bisa mengatasi kebosanan mereka. Oh, permainan. Menarik ya Bu. Apa permainan yang akan Ibu gunakan untuk membimbing siswa-siswa tersebut? Untuk membantu mereka lebih memahami berhitung, saya akan menggunakan permainan siun Bu, switch ya, seperti itu. Jadi Ibu akan menggunakan permainan-permainan tersebut untuk membantu meningkatkan motivasi siswa ya Bu ya, agar dapat memahami penjumlahan dan pengurangan ini. Ini merupakan hal baru dan sangat seru bagi mereka ya Bu. Iya Bu, saya berharap ini bisa menambah semangat mereka untuk belajar berhitung. Apa saja yang dipersiapkan untuk permainan tersebut Ibu? Tidak ada yang dipersiapkan sih Bu, karena permainan siun itu kan menggunakan jari saja. Jadi anak-anak menggunakan jari mereka untuk siun. Jadi mereka menunjukkan berapa jari yang mereka tunjukkan kepada lawannya. Nah kemudian mereka akan menjumlahkan jari-jari tersebut. Lalu apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu Ridin akan lakukan ini? Ya paling tidak kemampuan berhitung murid saya mengalami progres yang baik, ada peningkatan begitu Bu. Dan pada akhirnya saya menginginkan mereka semua bisa lancar berhitung Bu. Bagaimana komitmen Ibu terhadap alternatif strategi yang akan Ibu terapkan? Saya akan melakukan ini rutin dan konsisten Bu. Kapan Ibu akan menerapkan strategi permainan tadi? Saya rasa secepatnya Bu, karena juga tidak memerlukan alat khusus begitu, jadi mungkin besok sudah bisa mulai saya terapkan.
Ya benar Bu, lebih cepat lebih baik. Bagaimana Ibu memastikan bahwa strategi ini berjalan dengan baik? Saya akan meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu saya mengobservasi kegiatan yang saya lakukan, Bu. Kemudian siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menerapkan strategi tersebut Ibu? Selain siswa, saya juga akan melibatkan orang tua, Bu. Karena selain bermain tadi di sekolah, saya akan memberikan PR setiap hari satu soal agar orang tua juga bisa memantau bagaimana progres berhitung anaknya di rumah. Baik Bu, jadi selain siswa, Ibu juga akan melibatkan orang tua dalam meningkatkan kemampuan siswa belajar berhitung ya. Luar biasa sekali. Perlu adanya koordinasi dengan orang tua supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Selain orang tua, siapa saja yang perlu dimintai dukungan agar strategi ini berjalan maksimal, Bu? Agar rencana ini bisa maksimal, saya akan mencoba meminta bantuan kepala sekolah bagaimana bisa menciptakan koordinasi dengan orang tua juga, Bu. Jadi ada penekanan. Kemudian juga dengan rekan sejawat tadi itu, Bu, ya, seperti yang saya sebutkan. Jadi Ibu berkolaborasi dengan semua pihak ya, baik siswa, orang tua, kepala sekolah maupun rekan sejawat supaya strateginya berjalan lancar dan akhirnya tujuan pembelajaran yang Ibu idam-idamkan dapat tercapai. Sangat menarik sekali, Bu. Iya, Bu. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari sesi perbincangan kita hari ini, Ibu? Kesimpulan dari perbincangan kita kali ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu tadi bagaimana saya menggunakan strategi belajar sambil bermain untuk meningkatkan motivasi murid dalam belajar berhitung. Kemudian bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya jadi lebih bersemangat. Saya pikir ini insya Allah akan berjalan dengan baik, Bu. Saya mendapatkan alternatif pemecahan masalah dari masalah yang saya hadapi tadi. Baik Bu Ririn, semoga apa yang menjadi perbincangan kita kali ini menjadi berkah dan solusi ya atas permasalahan yang dihadapi. Sampai ketemu lagi ya Bu, tetap bersemangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Ririn. Baiklah Bu Purifah, bagaimana tadi pelaksanaan coaching yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar Bu. Apa yang sudah dilakukan pada saat Ibu melakukan coaching berkaitan dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Pada saat melakukan proses coaching tadi sudah menggunakan tahap alur tirta ya Bu ya, seperti menanyakan tujuan kepada coaching, identifikasi masalah coaching, rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, saya sudah membuat coaching menjadi lebih fokus dan terbuka terhadap masalah yang sedang dihadapi, dan coaching dapat menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Baiklah Bu Purifah, dalam tahapan pelaksanaan coaching tadi ada beberapa catatan dari saya terkait praktik coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Ibu tadi sudah melakukan coaching sesuai alur kita, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching secara jelas, kemudian identifikasi masalah coaching, rencana aksi, dan tanggung jawab oleh coaching. Lalu Ibu juga sudah menggali potensi coaching agar coaching bisa menggali ide-ide baru dan menemukan penyelesaian dari masalah yang dihadapinya. Ibu juga sudah membangun kemitraan dengan coaching agar coaching merasa nyaman dan percakapan tadi berlangsung dengan mengalir. Kemudian berkaitan dengan kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan terhadap coaching, yaitu kompetensi spesifik mendengarkan aktif, sehingga membuat coaching fokus dan terbuka terhadap masalah yang sedang dihadapi dan dapat menemukan penyelesaian atas masalahnya tersebut. Selanjutnya, untuk kedepannya, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oh iya Bu, saya ingin lebih memahami dan mendalami lagi alur tirta, dan kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga ide-ide dari potensi coaching menjadi lebih berkembang dan tergali. Baiklah Bu, sangat menarik dan luar biasa coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini.
Semoga kedepannya lebih baik lagi dan tetap bersemangat untuk coaching-coaching selanjutnya. Oh iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas segala saran dan masukannya untuk membangun kegiatan coaching berikutnya sehingga menjadi lebih baik lagi. Iya, sampai ketemu pada coaching-coaching selanjutnya Bu ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan pernah bosan untuk belajar dan terus belajar lagi. Assalamualaikum.